Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Melinda Selipuspita, notar 1902212, kelas MTJ 2.10, Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan, asal Kalimantan Selatan. Mohon izin Ibu, izin menyampaikan, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Darat dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaili MTI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak rekan-rekan semua untuk belajar bersama-sama mengenai salah satu sistem transportasi cerdas yang sudah banyak dikembangkan di kota-kota besar di Indonesia, yaitu ATCS. Apa itu ATCS? Area Traffic Control System adalah sebuah sistem pengaturan secara terkoordinasi pada beberapa persimpangan berdekatan sehingga kinerja antar persimpangan saling terhubung. Dengan sistem terkoordinasi, maka arus lalu lintas pada persimpangan dapat dihubungkan dengan persimpangan berikutnya sehingga tundaan arus lalu lintas dapat diminimalkan. Selain itu, ATCS juga merupakan sistem untuk mengontrol arus lalu lintas di lokasi yang diyakini sebagai lokasi padat. ATCS sebenarnya adalah sebuah kotak yang di dalamnya tertanam hardware dan software yang bekerja secara pintar mengatur lampu apil. ATCS yang dimaksud tersebut adalah berupa ATCS controller. Namun sebagian orang juga ada yang beranggapan bahwa ATCS merupakan pusat kendali lalu lintas, dan inilah yang biasanya disebut dengan ATCS monitoring atau ATCS room. Oleh karena itu, pengertian dan tujuan ATCS sangat beragam, tergantung dari sudut pandang atau perspektif mana kita melihatnya, dan siapa juga penggunanya. Akan tetapi, sebagai insan perhubungan, kita harus menganggap ATCS itu merupakan keseluruhannya. Di sini ATCS juga memiliki tujuan, meliputi 1. Meningkatkan keselamatan lalu lintas, diantaranya dengan cara mencegah atau mengurangi kecelakaan lalu lintas, dan mengurangi kerusakan akibat kecelakaan. 2. Mengurangi jumlah beban petugas untuk mengatur lalu lintas di persimpangan dan di area jalan yang sering terjadi kemacetan. 3. Meningkatkan kelancaran lalu lintas diantaranya dengan cara mengoptimalkan siklus lampu lalu lintas baik secara otomatis maupun secara manual. 4. Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengurangi polusi kendaraan akibat antrian kendaraan di ruas jalan dan persimpangan. 5. Memberikan informasi kepada pimpinan atau manajemen terkait hal-hal yang terjadi di area jalan, seperti keadaan lalu lintas atau kejadian-kejadian di area jalan, seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran ketertiban lalu lintas lainnya. Selain tujuan, ATCS juga memiliki beberapa komponen, sebagai berikut. 1. Software dan hardware sistem ATCS, ruang kontrol ATCS beserta operatornya, pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang, penginput data lalu lintas berupa kamera CCTV pemantau, pengatur arus persimpangan berupa lampu lalu lintas, pengeras suara, wall map ATCS, dan vehicle detector atau detektor kendaraan. Dengan komponen-komponen tersebut, ATCS juga memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi, menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan, menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan, serta dalam keadaan tertentu dapat memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti mobil pemadam kebakaran, ambulan, konvoi, dan lain-lain. Meskipun ATCS tersebut masih dalam tahap percobaan, tetapi fungsinya sudah dinilai baik dan sangat membantu, terutama bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Dari penjelasan sebelumnya, ATCS pun memiliki banyak manfaat, yakni untuk membantu terciptanya optimasi kinerja jalan-jalan, untuk mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, dan berwawasan lingkungan, serta untuk mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lampu lalu lintas di persimpangan. Kemudian, kita lanjut untuk membahas protes
Bisnis dari ATCS. Proses bisnis ATCS sendiri merupakan serangkaian aktivitas ATCS yang memproses masukan sistem berupa video CCTV sehingga menjadi keluaran sistem berupa berbagai informasi yang ada di suatu kawasan tersebut. Proses ATCS dapat dilihat melalui flowchart berikut. Berikut ini merupakan penjelasannya. Pertama, ATCS itu memiliki CCTV yang merekam secara video mengenai situasi lalu lintas di suatu kawasan tertentu. Kemudian hasil dari video CCTV tersebut dilakukan perhitungan tentang jumlah kendaraan yang melintas dengan sebuah alat yang disebut dengan vehicle detector. Vehicle detector merupakan sebuah perangkat yang mampu mendeteksi berapa jumlah kendaraan yang ada di kawasan tersebut. Ketika mengetahui jumlah kendaraannya, maka vehicle detector mampu memberikan masukan data kepada ATCS controller. Misalkan, di kawasan tersebut terjadi jumlah kendaraan telah melebihi batas ruang yang disediakan, atau dengan kata lain mengalami kemacetan, maka otomatis ATCS controller tersebut akan memberikan perintah kepada Apil untuk mengubah waktu lampunya agar lalu lintas dapat kembali berjalan lancar. Dulu hal ini hanya dilakukan oleh seseorang, namun dengan zaman yang semakin berkembang, sekarang sudah bisa dilakukan oleh sebuah kotak yang berisi aplikasi untuk mengontrol waktu apil. Dengan demikian, ATCS bisa disebut dengan sistem informasi bertipe sistem cerdas karena ia telah mengambil alih kemampuan atau keahlian dari seseorang. Dari hasil CCTV dan perhitungan vehicle detector tersebut juga ditayangkan di control room, termasuk apa saja yang terjadi pada ATCS controller juga bisa dilaporkan. Dalam control room tersebut terdapat beberapa operator atau petugas ATCS yang bertugas apabila ada kendaraan prioritas seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan konvoy pejabat yang ingin melewati kawasan tersebut. Maka ia bisa melakukan pengaturan lampu apil dari control room tersebut. Kemudian, kadang-kadang arus lalu lintas ternyata tidak bisa ditangani oleh ATCS controller karena mungkin terlalu padat sehingga kemacetan masih bisa tetap terjadi. Nah, disinilah operator bertugas untuk memberi informasi kepada petugas pengatur lalu lintas agar datang ke lokasi padat tersebut untuk memulai kemacetan. Berikutnya, jika ada pelanggaran oleh pengendara jalan, maka operator juga dapat bertugas untuk menegur melalui voice announcer yang ada pada control room. Dengan demikian, ATCS juga bisa disebut sebagai sistem informasi bertipe sistem komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, operator ATCS tersebut juga memiliki tugas untuk membuat laporan yang terjadi selama ia bertugas. Dengan begitu, ATCS juga bisa disebut sebagai sistem informasi bertipe sistem pemrosesan transaksi karena data yang ia input ke dalam sistem transaksi masuk ke dalam sebuah server. Selain itu, rekaman CCTV dan perhitungan kendaraan oleh vehicle detector juga disimpan di dalam server tersebut. Nah, dari server inilah maka sistem informasi manajemen dapat dibuat untuk memberikan laporan kepada pihak manajemen atau pimpinan. Pimpinan tersebut menggunakan laporan itu untuk mengevaluasi dan memberikan tindakan yang lebih baik untuk perkembangan lalu lintas ke depannya. Sistem informasi manajemen yang dimaksud di sini adalah sistem informasi manajemen lalu lintas karena ATCS hanya menampung informasi yang berkaitan langsung dengan lalu lintas. Oleh karena itu, ATCS bukan termasuk pada sistem informasi manajemen, tetapi hanya dimanfaatkan untuk digunakan dalam sistem informasi manajemen. Sekian video pembahasan tentang ATCS kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan perkataan selama memaparkan materi tersebut, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.